maka telah dibukakan bagi kita pintu-pintu langit, pintu-pintu rahmat, pintu surga dibuka, tinggal apa? Tinggal masuk. Caranya bagaimana Ustaz masuk? Makanya harus banyak beramal saleh di bulan Ramadan. Harus lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ini apa? Lagi musim. Allah dengan hikmahnya memilih sebagian waktu agar kita semangat di waktu tersebut. Jangan samakan bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Tidak boleh disamakan. Harus beda bulan Ramadan. Harus lebih banyak baca Qur'annya, harus lebih banyak sedekahnya, harus lebih banyak silaturahminya, harus lebih banyak taat kepada suami. Harus lebih banyak baca Qur'annya bulan Ramadan. Maka demikianlah Nabi SAW di bulan Ramadan. Beliau lebih banyak beramal saleh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan Nabi SAW. Nabi SAW kalau sudah kasih sesuatu tidak pernah takut miskin. Apapun orang minta sama dia, dia pasti kasih. Tidak pernah dia pikir-pikir. Kenapa? Karena dia seorang Rasulullah SAW. Suatu hari Nabi SAW pakai baju, ada seorang wanita berikan baju kepada Nabi. Kasihan lihat Nabi, bajunya sudah mungkin kurang pantas, sudah lusuh. Dia bikinkan baju, kasih Nabi baju baru. Nabi waktu baru pakai baju, tiba-tiba ada sahabat yang datang. "Ya Rasulullah, bagus sekali bajumu. Bagaimana kalau kau kasihkan sama saya?" Nabi Subhanahu wa taala langsung buka bajunya dikasihkan kepada orang tersebut. Wa huwa muhtajun ilaihi, padahal dia butuh dengan baju tersebut. Nabi kalau diminta sesuatu tidak pernah mikir-mikir, tidak pernah takut miskin. Apapun diminta dikasih. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi minta dikasihkan kambing 1 lembah. Nabi kasih. Fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Nabi kasih dan Nabi tidak pernah takut miskin. Diambil seluruh kambing. Subhanallah. Sampai orang ini pun pulang ke kampungnya dan berkata, "Ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian dalam Islam. Fa inna Muhammadan ata'an ma lam yakhshal faqah." Muhammad itu kalau sudah beri sesuatu tidak pernah takut miskin. Kalau kalian ingin masuk Islam, mau dapat kambing, masuk Islam ya. Nanti dikasih kambing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam puncak kedermawanan dan lebih dermawan lagi tatkala bulan Ramadan. Kenapa? Karena beramal di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan, bulan berkah. Terlebih-lebih lagi kalau sudah ketemu dengan Lailatul Qadar. Pahalanya luar biasa. Baik, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Ibnu Abbas berkata, "Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan." Rasulullah SAW di puncak-puncak kedermawanan tatkala di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, tatkala Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Ya. Fa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Waktu bulan Ramadan, Jibril datang kepada Nabi kemudian mengajari Nabi Al-Qur'an. Mungkin Nabi dengar, Nabi setoran hafalan, kemudian Jibril mendengar atau Jibril mengajarin Al-Qur'an kepada Nabi. Intinya Nabi dan Jibril belajar Al-Qur'an. Dan itu tidak dilakukan oleh Jibril kecuali di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Karena bulan spesial. Tiap malam Jibril datang kepada Nabi ngajarin Nabi Al-Qur'an tiap malam. Ya. Jika Nabi sudah bertemu dengan Jibril, maka ada pengaruh keimanan yang luar biasa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi Nabi baca Al-Qur'an di hadapan Jibril. Makanya ini mempengaruhi Nabi sehingga Nabi lebih dermawan tatkala di bulan Ramadan. Kenapa? Ada 2 sebab di antaranya. Beliau baca Al-Qur'an dan Al-Qur'an kalau kita baca mengingatkan kita tentang hari akhirat, mengingatkan kita bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara, akan kita tinggalkan, ya, kekayaan, ya, kemewahan, kecantikan, ya, semuanya akan kita tinggalkan. Kalau kita sering baca Al-Qur'an, sehingga akhirnya dunia menjadi ringan di hati kita, sehingga kita mudah untuk berinfak, mudah untuk dermawan. Yang kedua karena Nabi bertemu dengan makhluk yang saleh yaitu malaikat Jibril dan ini merubah akhlak Nabi lebih baik lagi. Maka Ibnu Abbas berkata, "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah." Sungguh Nabi itu lebih baik daripada angin yang berhembus. Maksudnya apa? Angin yang berhembus itu cepat hembusannya dan kemana-mana hembusannya. Dan demikianlah Rasulullah SAW. Kalau di bulan Ramadan, kebaikannya sangat cepat, tidak ditunda-tunda. Dan kebaikannya ya mencakup banyak orang. Maka saya nasihati diri saya dan juga ibu-ibu sekalian. Terutama bapak-bapak juga. Di bulan Ramadan banyak dermawan. Jangan pelit-pelit. Ya, jangan pelit-pelit. Kalau terbetik hati untuk melakukan kebaikan, segera lakukan kebaikan. Ya. Lebih dermawan
lebih berbakti kepada kedua orang tua, lebih berbakti kepada suami, lebih sayang kepada istri, lebih perhatian terhadap anak-anak, lebih menyambung silaturahmi, lebih banyak baca Al-Quran. Pokoknya amal soleh harus lebih. Kenapa? Karena ini musim panen pahala. Musim panen pahala. Maka insya Allah ya, selalu saya ingatkan kepada di pengajian-pengajian saya, Ramadan kali ini kita harus punya target ya, baca Al-Quran. Dan saya targetkan kepada ibu-ibu, insya Allah tahun ini ibu-ibu harus khatam Quran 2 kali. Insya Allah ibu-ibu, kau ragu-ragu. Insya Allah ibu-ibu, apa 10 kali? 2 kali kurang kah? 2 kali apa 10 kali? 2 kali apa 10 kali? 2 kali ya. 1 kali ya sudah, tidak apa-apa 1 kali ya. 1 kali. Yang penting khatam ya. Ibu-ibu ada yang nawar 1 kali aja Ustaz ya, tidak apa-apa. Saya tahu ibu-ibu sibuk, makanya waktunya kurang. Sibuk Facebookan, sibuk sinetronan, sibuk macam-macam. Sibuk masak, sibuk ini. Jadi tidak apa-apa, waktunya kurang. Paling tidak Ramadan ini harus 1 kali khatam. Ya, 1 kali khatam. Dan itu tidak susah ibu-ibu, yang penting punya keinginan. Ya, caranya bagaimana? Dibagi-bagi baca Qur'annya. Kalau 1 kali khatam itu berarti ya kita baca 1 hari minimal 1 juz. 1 juz itu kalau Quran Madinah 10 lembar. 10 lembar. Nah, kalau 10 lembar tersebut kita bagi setiap 5 waktu, setiap salat kita baca Quran, maka kita baca setiap kali salat cuma 2 lembar ibu-ibu. Sangat mudah. 2 lembar saja. Ibu salat di rumah, sebelum salat baca 1 lembar, setelah salat baca 1 lembar. 5 kali salat sudah 1 juz. Tapi kalau dirapel memang susah. Mau duhur baca, nantilah asar. Selesai asar, nantilah maghrib. Di maghrib, nantilah isya. Sudah, kapan bacanya? Nanti pas mimpi baru baca ya. Oleh karenanya ya, insya Allah ibu-ibu mampu. Saya yakin ibu-ibu di sini ibu-ibu yang baik-baik ya, bukan ibu-ibu pemalas ya. Ya, insya Allah rajin ya. Makanya ini bekal bagi ibu-ibu nanti di akhirat kelak. Baca Al-Quran. Semakin kita banyak baca Al-Quran, semakin tinggi kedudukan kita di surga. Ya. Dikatakan yuqalu li sahibil Quran dalam hadis. Kata Nabi dikatakan kepada orang yang ahli Al-Quran, Iqra wartaqi, bacalah engkau dan naiklah kedudukanmu. Warattil kama kunta turatil fid dunya, dan bacalah Al-Quran dengan tajwid sebagaimana waktu kau di dunia kau baca Quran dengan tajwid. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sungguhnya kedudukanmu di surga sampai ayat terakhir yang kau baca. Nah, orang kalau suka sering baca Quran, dia naik terus kedudukannya di surga. Ya. Jadi ibu-ibu, benar ibu-ibu ya, jangan malas ibu-ibu ya. Ini kita berada di zaman sekarang ini, banyak hal-hal yang buat kita benar-benar waktu habis. Ya. Padahal sebenarnya ibu-ibu tuh waktunya banyak. Kalau bapak-bapak memang kita kasih uzur. Bapak-bapak pergi pagi pulang sore. Ya, kapan dia mau baca Quran? Ya. Dia kerja. Ibu-ibu kan banyak di rumah. Banyak di rumah atau banyak di mall? Banyak di rumah kan? Ibu banyak di rumah. Terus ngapain di rumah coba? Coba ibu mau ngapain? Hah? Apa kerjaannya? Apalagi ibu Masya Allah mungkin ada pembantu di rumah. Terus mau ngerjain apa lagi? Ya udah, belajar, baca Quran, ngurus suami. Ya. Tapi kalau banyak kegiatan yang tidak manfaat, tinggalkan. Apalagi bulan Ramadan. Ya. Saya tadi baru baca ada sebagian ustadz berkata, bulan ini saya mau hidup tanpa media sosial. Enggak tahu dia mampu atau tidak. Berarti apa? Tanpa Facebook, tanpa apa? Tanpa Instagram, ya. Tanpa apa lagi? Tanpa Telegram, tanpa semuanya. Ya. Kalau ibu bisa demikian, Masya Allah, waktu benar-benar ada. Waktu benar-benar ada. Tapi kalau ibu-ibu banyak sibuk yang tidak bermanfaat, waktu habis akhirnya. Coba bayangkan, misalnya di WhatsApp aja banyak grupnya. Ya. Grup macam-macam. Ada grup diet, ada grup apa lagi? Grup salon, ya. Grup konsultasi kecantikan, grup anti poligami, grup banyak grupnya. Terus tung tang, akhirnya waktu habis. Kapan baca Quran? Kapan baca Quran ibu-ibu? Enggak ada waktu baca Quran akhirnya. Jadi saya ingatkan ya kepada diri saya pribadi, kepada para bapak dan para ibu-ibu, bulan ini harus berbeda daripada bulan-bulan yang lainnya. Kita ini umur begitu cepat. Ibu-ibu sadar enggak? Ya. Seakan-akan baru kemarin kita Lebaran, sekarang sudah Ramadan. Benar.
Waktu berjalan dengan cepat. Tatkala waktu berjalan dengan cepat itu bertanda umur ibu-ibu juga cepat habis. Coba ibu-ibu perhatikan diri ibu-ibu, kayaknya baru kemarin masih remaja, sekarang sudah mulai keriput, mulai pewat, ya, mulai tua ya. Benar. Saya merasa saya dulu masih remaja, masih SMA, sekarang tahu-tahu sudah mau 40, sudah 39. Tidak terasa. Ibu-ibu ada yang sudah 59, ada yang 55 ya. Enggak kerasa. Nah, kapan lagi kita manfaatkan untuk beramal soleh, untuk menabung amalan soleh sebanyak-banyaknya kalau tidak bulan Ramadan. Maka semangatkan diri, ya, bikin jadwal. Jadi bikin jadwal ibu-ibu ya, jadwal, dibuat jadwal. Jadi satu hari satu juz. Kalau belum harus selesai. Sebelum tidur harus selesai satu juz. Kalau ibu-ibu tidak disiplin, sudah Ramadan lewat, Al-Quran tidak khatam. Al-Quran tidak khatam. Dan banyak godaan di luar, banyak godaan ya. Yang membuat kita akhirnya lalai dari membaca Al-Quran. Ngobrol, WhatsAppan, chattingan, ini semua membuat kita habis waktu. Kalau ada teman-teman datang ke rumah kita belum selesai baca Quran, kita bilang mohon maaf, sebentar saya belum selesai. Sebentar satu juz itu kalau kita buru-buru enggak lama saya rasa. Kita baca insya Allah selesai baru kita ngobrol. Ya, kita ngobrol dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca dulu risalah Allah baru kita ngobrol dengan orang lain ya.